Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jamal di sini pada pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Namun sebelum itu Bapak mau sapa anak-anak semua dulu. Selamat pagi semua. Halo. Bagaimana kabarnya pagi ini, Nak? Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan dan terus semangat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Namun, Nak, seperti biasa, sudahlah menjadi kewajiban kita semua untuk mengawali segala proses kegiatan kita dengan basmalah tentunya terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita awali proses pembelajaran ini dengan membacakan doa mau belajar. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita selesai berdoa, kita berharap proses pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah. Anak-anak semua diberikan kemudahan di dalam memahami pembelajaran, diberikan kecerdasan seperti kecerdasannya para nabi dan rasul, dan diberikan pemahaman serta kekuatan hafalan seperti hafalannya para malaikat muqarrabin. Baiklah anak-anak Bapak semua, saatnya bersiap-siap kita masuk pada materi. Namun sebelum itu, Bapak mau kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke? Siap? Ready? Tepuk semangat. Semangat. Baiklah murid-murid semua, kita masuk pada bahasan kita kali ini. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada materi ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Di materi sebelumnya, anak-anak semua sudah dijelaskan tentang makhluk hidup. Ya, kita membahas juga ciri-ciri makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan. Pada bahasan kali ini kita bahas pertumbuhan hewan. Iya, benar. Pertumbuhan hewan. Nah, hewan merupakan salah satu dari makhluk hidup juga. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak mampu mengamati proses pertumbuhan hewan berdasarkan gambar. Kemudian anak-anak mampu juga membaca teks tentang pertumbuhan hewan. Dalam hal ini tentunya nanti kita akan bahas mengenai hewannya adalah ayam. Juga anak-anak Bapak bisa mengetahui arti dari kosakata-kosakata baru yang kita akan temukan pada teks atau bacaan tentang proses pertumbuhan ayam, dan juga bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah dibaca. Itulah itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Mari tetap simak dan tonton video ini sampai selesai. Stay tune. Oke? Baiklah anak-anak semua, silakan diperbaiki posisi duduknya, duduk untuk siap belajar. Kemudian dibuka buku tematiknya halaman 83 pembelajaran 1. Seperti yang sudah Bapak katakan tadi, bahwasanya hari ini kita bahas tentang pertumbuhan hewan. Hewan yang akan kita bahas adalah tadi sudah disebut ya, apa?
Iya, ayam. Nah, anak-anak, apakah anak-anak Bapak semua memiliki hewan peliharaan seperti ayam, kucing, atau ikan, atau hewan-hewan lainnya? Jika iya, pernahkah anak-anak Bapak mengamati pertumbuhan dan perkembangannya? Nah, kali ini kita coba mengamati pertumbuhan ayam. Seperti yang terlihat pada buku anak-anak Bapak semua, bahwasanya ayam mengalami pertumbuhan dari menetas hingga dewasa. Sebelum kita bahas secara mendetail, mari kita baca teks mengenai pertumbuhan ayam terlebih dahulu. Ayo disimak, Bapak bacakan. Ayam adalah salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara manusia. Manusia memelihara ayam untuk diambil manfaatnya, seperti telur dan dagingnya. Ayam memiliki 2 kaki. Ayam bernapas dengan menggunakan paru-paru. Bagian luar tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini mengambil makanan dengan menggunakan parunya. Iya, parunya yang tajam itu. Betul sekali. Tahapan pertumbuhan ayam dimulai dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Anak ayam yang baru menetas tubuhnya kecil dan ringan. Anak ayam yang belum bisa berdiri tegak beberapa waktu kemudian, anak ayam tersebut tumbuh dan dapat berdiri dengan kedua kakinya. Nah, jadi anak ayam belum bisa berdiri dengan tegak. Baru beberapa waktu kemudian, baru si anak ayam tersebut tumbuh dan dapat berdiri dengan kedua kakinya. Kita lanjutkan. Tubuhnya bertambah besar. Bapak ulangi, tubuhnya bertambah berat, besar, dan tinggi. Paru yang digunakan untuk mematuk makanannya juga semakin besar. Jadi tidak hanya bisa mampu berdiri, namun tubuh anak ayam tadi juga bertambah berat, bertambah besar, dan bertambah tinggi. Pun juga dengan parunya, atau dengan yang kita kalau di manusia itu mulutnya, tapi di ayam itu disebut dengan paru. Parunya juga bertambah kuat dan bertambah besar. Setelah menjadi ayam dewasa, terjadi perubahan pada warna bulunya. Saat dewasa, ada perbedaan ciri tubuh antara ayam jantan dan ayam betina. Pada kepala ayam jantan akan tumbuh jenger yang lebih besar dibandingkan ayam betina, dan di bawah paru akan tumbuh pial. Pada kakinya tumbuh pula taji. Ayam jantan dan betina dewasa pun memiliki tinggi yang berbeda. Ayam jantan memiliki tubuh lebih tinggi dari ayam betina. Bulu ekornya pun lebih panjang dari ayam betina, seperti yang anak-anak Bapak lihat pada gambar di buku paketnya masing-masing. Pertumbuhan ayam dipengaruhi berbagai faktor. Agar tumbuh dan berkembangnya dengan baik, ayam perlu diberi makan, minum, vitamin, dan dengan teratur. Selain itu, ayam juga perlu diberi tempat tinggal berupa kandang yang bersih dan sehat. Itulah teks atau bacaan dari proses
atau tahapan pertumbuhan ayam. Nah, sekarang giliran anak-anak Bapak yang membacanya. Silakan dibaca kembali bacaan tahapan pertumbuhan ayam tersebut. Lalu anak-anak Bapak akan menemukan beberapa kosakata baru. Nah, ada juga pada halaman 84 kosakata baru tersebut yang akan kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Juga bisa didiskusikan dengan orang tua, dengan kakak atau abangnya. Contoh kosakatanya ada di sana. Unggas. Apa arti unggas? Unggas adalah dalam KBBI jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan daging, telur, atau bulunya. Masih ada paru, jenger, pial, dan taji. Silakan anak-anak Bapak diskusikan dengan orang tuanya atau kakak dan abangnya. Silakan juga untuk dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian ditulis artinya pada tabel yang ada di buku masing-masing. Baiklah anak-anak semua, sekian dulu dari Pak Jamal. Semoga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan di dalam memahami pembelajaran yang sudah dijelaskan. Baiklah anak-anak semua, kita tutup proses pembelajaran kita dengan menyebutkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dan anak-anak semua dimanapun berada tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID. Bila memang tidak terlalu penting untuk keluar, cukup di rumah saja. Jika memang mengharuskan diri untuk keluar, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sering, lebih sering mungkinnya. Kemudian anak-anak juga bisa dilengkapi dengan face shield atau pelindung wajah, dan menjaga jarak, menghindari kerumunan. Demikianlah Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.